Kenalin, nama gue Aldi. Gue anaknya cukup gaul ya. Bisa dilihat dari baju gue hypebeast abis. Yo, salam kenal. Halo, gue Ojan. Gue biasa aja. Gabut, nggak ngapa-ngapain. Free terus kalau mau diajak main. Bro, tidur mulu, lu ngapain sih? Baru datang loh. Iya, baru datang gue. Apa kabar? Yang lain mana? Gak tahu, pada sibuk kali sama masing-masing. Coba chat-chatin ya. Oke, siap. Nongkrong gitu kantin. Oke, bos. Hai, kenalan yuk. Nama aku Fitri. Aku bisa dibilang suka banget belajar. Dan buku itu adalah teman-temanku. Pokoknya belajar terus deh. Hai, gue Farel. Sehari-hari kerjaan gue mainan alat musik dan ngeband bareng teman-teman gue. Sekian dari gue. Yeah! Halo, gue Dila. Tiap hari kerjaannya kuliah rapat. Pokoknya gue sibuk ngurusin proker. Halo, nama gue Fadli. Gue sehari-hari main basket yang bagi gue itu udah kehidupan gue banget sih. Salam kenal ya, bre.
Bro, pada kemana sih? Gak tahu nih, gak nyampe-nyampe. Oh itu Fitri, Fit. Itu Farel. Woi, Farel juga. Woi, Rocker, halo Dila. Woi, halo. Woi, Rocker bro. halo Dila. Woi, Apa kabar? Baik. Lu kemana aja sih tadi ngapain? Enggak, gue di sana tadi main basket. Oh iya. Ayo duduk. Aduh. Per nih ya, Bre. Gua pesen dulu ya. Ya, Bu. Mau pesen, Bu? Sampurasun, nama saya Budinda, penjual bakso di kawasan UPN Veteran Jakarta. Saya sehari-hari bekerja untuk mengais rezeki demi sesuap nasi. Salam kenal, hatur nuhun. Siap mas, mau pesan apa? Lu pada mau pesen juga kagak? Boleh dong, gue sekalian tapi bayarin ya. Biasaan lu mah. Yaudah. Gue juga dong mau pesan, lapar banget nih habis rapat. Rapat banget lu. Yaudah ya anak fashion. Gue juga deh. Bakso 7 ya, Bu. Siap mas, tunggu ya. BTW, Barik mana dah? Iya, mana ya? Mana ya Barik ya? Mana ada Barik? Lama Aduh, bocah. Barik. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Salam bela negara. Nama gue Barik. Gue cinta banget dengan tanah kelahiran gue. Jadi, gue harus membela keadilan yang ada di negara ini. Woi Rick, kemana aja lu? Habis menuntut keadilan gue, Bos. Hidup rakyat Indonesia! Bagus. Udah lama di sini kalian. Kagak, baru sampai Rik. Tuh lagi nunggu bakso. Wah, ikut dong pesen gue, lapar nih. Pesan lah sana sendiri. Oke. Guys, masa aku lihat berita Rusia Ukraina, kok mereka masih ada aja sih? Padahal kan Rusia udah tahu salah. Hah, salah? Iyalah salah, orang mereka udah melanggar hak humaniter. Ya, iya tuh, benar kata Fitri. Lah, tapi kan Rusia itu ngeinvasi, pasti ada alasannya tersendiri dong. Gak adil dong. Manusia gak bersalah dihukum, dimatiin dengan kejam. Lah, kata siapa mereka membunuh yang nggak bersalah? Ya, nggak bisa gitu dong. Gitu lah, masa. Permisi mas. Ada apa sih kalian ribut-ribut? Apa yang diributin? Tapi kan Rusia invasi itu ada alasan tersendiri dong. Benar tuh. Sudah dimakan dulu keburu dingin. Ya udah mendingan kita ke lab FOP aja, di sana sepi daripada di sini nggak enak kelihatan sama orang. Ayo. Rasain aja di sana. Ayo. Loh, kok baksonya ditinggal? Udah kita ngobrolin dah.
ada ibu di sini? Lah, ini tadi mie-nya ditinggal, makanya saya susul ke sini. Ini taruh di mana jadinya? Taruh situ aja, Bu. Di meja? Ya. Memangnya kalian lagi ribut-ribut apa sih? Kayaknya seru banget. Oh ini Bu, konflik Rusia-Ukraina. Ada yang setuju nih Rusia yang invasi Ukraina, ada juga yang enggak nih. Loh, saya tahu tuh masalahnya tuh. Dan saya nggak setuju kalau misalkan Rusia ngeinvasi ke Ukraina. Ah, Mantep Bu, sini Bu, bantu kita Bu, masa 4 lawan 3. Sini Bu, duduk Bu, bantu kita Bu. Ya iyalah sibuk, paling cuma dengerin doang ntar. Diem kamu. Jangan gitu dong, ibu itu kan juga berhak buat berpendapat. Ya dah. Emangnya alasan kalian ngedukung Rusia apa? Orang jelas-jelas salah. Iya udah jelas salah nyerang. Masyarakat Ukraina nggak bisa hidup tenang. Sumber daya jadi kurang. Terus dibunuh lagi. Lihat tuh, dibuka. Buktinya serangan Rusia ngerugiin masyarakat sipil yang nggak salah lagi. Gimana tuh? Lah, itu mah cuma provokasi barat aja. Emang pengen nyalin Rusia. Apalagi AS, NATO. Rusia aja udah ninggalin buka dari akhir Maret. Terus udah diambil sama Ukraina. Nah, tapi rekaman foto-fotonya aja setelah 2 April. Nah, buktinya mana kalau Rusia ngelakuin? Kalau misalnya emang itu bukan Rusia nih, terus gimana sama kota-kota lain di Ukraina? Orang sebagian besar Ukraina aja dikuasain sama Rusia. Terus juga PLTA-PLTU di Ukraina yang buat jadi sumber kehidupan mereka dirudal sama Rusia. Terus itu kan mereka bertahan hidup malah makin susah. Terus kalau misalnya kayak gitu bukan salahnya Rusia gitu. Iya tuh, dari awal invasi aja Rusia udah ngerugiin Ukraina. Banyak masyarakat yang terpaksa ngungsi, terus kepisah sama keluarganya. Gara-gara invasi, belum lagi ada rudal tuh yang nyasar. Jadinya kan ngelukain warga sipil. Kalau dari awal Rusia nggak ngelakuin invasi, nggak bakal tuh ada provokator kayak gitu. lah kan AS kelihatan banget provokatornya. Mereka sendiri aja ngelakuin pelanggaran kemanusiaan di Timur Tengah. Apalagi Palestina tahu. Mereka yang nge-backing Israel buat ngebantai Palestina. Nah iya tuh, Rusia aja di diskors dari keanggotaan Dewan HAM PBB pas dia ngelakuin pelanggaran HAM di Bucha. Tapi AS nggak ada tuh yang ngediskors pas dia melakukan pelanggaran HAM di Timur Tengah. Lah, itu aja. Rusia pakai senjata terlarang sampai 24 kali. Terus nyerangnya rumah sakit dan sekolah lagi. Gimana nggak didiskors tuh? Udah jelas padahal kalau di perjanjian internasional nggak boleh nyerang perawat, medis, rakyat sipil, tentara. Artinya Rusia gak menghargai hukum internasional. Padahal Rusia ikut ratifikasi konversi Jenewa. Tapi kan bukti-bukti yang dilakuin Rusia ke warga sipil itu kan bentuk provokasi dari AS. Wakil Duta Besar Rusia aja udah bilang gitu. Kalau itu bukti palsu, langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Moskow untuk menyelamatkan warga sipil. Bahkan kalian udah pada tahu kan, Amerika Serikat itu punya pengalaman bertahun-tahun dalam mengorganisir provokasi dengan korban manusia. Melanjutkan kampanye mereka untuk menciptakan dan mempromosikan bukti palsu, bos. Oke, kalau menurut Ibu Dinda gimana nih? Silakan Bu. Kalau menurut Ibu sih ya, seharusnya dari pihak Rusia dan Ukraina itu harus bisa lebih menghormati HAM dari warga sipil. Nah, karena kan kita tahu ya kalau misalnya objek sipil dan juga objek militer itu nggak bisa disamain. Nah, yang dimana harusnya pihak militer Rusia dan Ukraina itu tidak menargetkan warga sipil dalam intervensinya ini. Nah, setahu Ibu juga ada hukumnya loh ini yang ada di Protokol Tambahan 1 tahun 1948 dan juga tahun 1977. Nah, kalau misalkan Rusia dan Ukraina tidak menghormati warga sipil secara jangka panjang, hal ini bisa menjerumus ke genosida loh. Yo man, kelas ibu ini bukan kaleng-kaleng ya ternyata ya. Banyak tahu juga ibu ini ya. Gokil. Terus menurut kalian invasi Rusia itu emangnya bisa nyelesain masalah kedua negara? Bisa dong, kan karena di invasi Rusia, Ukraina yang gak jadi gabung NATO. Coba bayangin kalau mereka jadi gabung NATO, itu malah ngancam keamanan Rusia dan menimbulkan masalah baru di kawasan Eropa Timur.
Tapi kan gara-gara invasi Rusia di Ukraina, Eropa jadi ngalamin krisis keamanan terbesar tuh sejak Perang Dunia Kedua. Gue juga sempat baca kalau misalnya lebih dari 5.000 orang tewas gara-gara invasi Rusia. Terus di Mariupol juga 90% bangunannya runtuh. Nah, kalau misalnya negara-negara di sekitar Rusia mau join NATO juga tapi terus diserang sama Rusia, bukannya itu malah makin ngancam keamanan di kawasan Eropa? Tapi Rusia juga udah ngasih peringatan ke Ukraina buat enggak gabung ke NATO, biar enggak mengancam keamanan di Eropa Timur gitu. Tapi apa? Ukraina nggak mau denger kan? Nah, bener tuh kata Aldi. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin aja telah menegaskan bahwa tujuan invasi ini itu adalah pergantian rezim pemerintahan Ukraina. Nah, serta apa? Demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Lah, tapi kan Presiden Ukraina Zelensky agamanya Yahudi. Gimana dia pro ke Nazi? Bisa aja kan kalau tuduhan Nazi ke Ukraina cuman buat tuduhan personal ke Zelensky karena dia keluarga Yahudi. Tapi ujung-ujungnya juga sebenarnya buat ngeganti rezim Ukraina kan. Terus juga cuma karena Ukraina berhasil ngelawan pasukan Rusia tuh, makanya Rusia ngeyain pemerintah Zelensky buat jaga image. Tapi tetap keinginannya tuh buat ngebubarin Batalyon Azov kan, yang jadi kunci dalam peran kunci ngelawan Rusia. Terus juga kalau nggak gara-gara denazifikasi Rusia nyerang Ukraina, terus kenapa Rusia nyerang Crimea? Padahal Crimea itu kan etnisnya aja dari Rusia. Lah, tapi itu kenapa Ukraina menolak penganeksasian wilayah Crimea? Padahal kan udah jelas-jelas ya, dari data aja penduduk Crimea itu mayoritasnya berbahasa Rusia loh. Oke, kalau menurut Ibu Dinda gimana nih? Nah, kalau menurut saya sih Ukraina menolak penganeksasian wilayah Crimea itu karena militer Rusia melanggar ketentuan Piagam PBB pasal 2 ayat 4. Nah, setahu Ibu itu isinya itu tentang larangan ketentuan intervensi terhadap persoalan internal dari negara Ukraina, dan juga ada larangan penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain. Nah, juga intervensi militer Rusia juga enggak sesuai dengan ketentuan pasal 51 untuk melakukan intervensi berdasarkan self defense. Wih, keren banget sih ibu ini ya. Aduh, salah banget gue tadi ngeremehin ibu ini ya. Maafin saya bu, tadi udah ngeremehin ibu nih. Maafin banget ya bu. Poin-poin yang kalian sampaikan bagus-bagus juga ternyata. Ya iyalah bagus, coba aja kita lihat di bidang ekonominya. Amerika Serikat aja tuh udah ngeprediksi loh kalau ekonomi Rusia tuh bakal jatuh gara-gara sanksi blok barat karena invasi. Nah juga Amerika Serikat juga bilang kalau Rusia tuh salah satu negara yang gak siap buat jadi negara dengan ekonomi tertutup. Nah apalagi sementara akses ke ekonominya tuh makin terbatas karena adanya sanksi ini. Nah iya bener tuh kata Fitri, udah tahu kayak gitu Rusia masih aja nyerang Ukraina, nggak mikirin sanksi ekonomi mereka. Gara-gara itu kan nilai rubel ke dolar malah makin jatuh ke rekor terendah kan, sampai-sampai Rusia sendiri nggak bisa mengakses cadangan mata uang mereka. Oh iya ya, kalian benar juga sih. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind.
my personal dreams. Are you all my personal dreams? Are you all my personal dreams? Nah, dari perdebatan kalian tadi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya, tergantung dari sudut pandang kalian masing-masing. Bagaimana ini baksonya jadi dimakan apa tidak? Oh iya, bakso. Bu, itu dagangan gimana? Oh iya, dagangan. Aduh nih si ibu bisa aja. Mau dipanasin kan guys, minyak guys. Yuk panasin yuk. Kompor mana kompor? Ya, begitulah kehidupan mahasiswa. Tiap nongkrong pasti ada bahasan menarik yang diomongin. Tapi itu semua nggak menjadikan kita menjadi musuh satu dengan yang lain. Malah kita semua menjadi deket. Oh iya, untuk Bu Dinda, dagangannya hilang. Salam bela negara. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah.
너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 Action. Dribbling terus. Lagi lanjut. Dribbling lagi. Ngomong dong. Lu kan? Oh iya. Tapi kan Rusia nggak boleh gitu. Gue dukung Rusia ya. Maksudnya Ukraina nggak boleh gitu dong. Perpanjang. Mereka sendiri aja ngelakuin pelanggaran. Mikrofonnya mana? Oh iya. Saking pedenya tuh, saking pedenya. Nah, iya tuh. Rusia aja di diskors pas dia melakukan pelanggaran. Tomo arigatona teme. Ya balik lagi sama Lagi di UPN guys. lagi di UPN guys. Kita habis diusir dari mana, Rik? Di FISIP guys. Kan Kita diusir, soalnya udah sore. tolong kalau yang menemukan video ini bilang ke ibu saya sayang sama mama. Yang gitu dong. Soalnya gue pernah ngomong. Motor lagi. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가